Taehyung baru saja membaringkan tubuh Yen di atas ranjang dengan perlahan. Suasana kamar tampak temaram. Tirai bergoyang pelan tertiup angin malam dan di luar hujan masih turun membasahi jendela, menciptakan deting-deting halus seperti irama nafas mereka. Tubuh yang bergetar ringan saat pria itu melangkah mendekat tanpa suara. Aura kehadirannya begitu kuat, membuat udara di sekitarnya terasa hangat dan padat. Perlahan jemari Taehyung menyentuh pundak di situ, lalu turun menyusuri lengan hingga menggenggam tangannya. Saat sorot mata mereka bertemu, tak ada kata, hanya nafas dan degup jantung yang semakin menggila. Dia memejamkan mata, menarik nafas panjang. Lengan samar menunjuk dari tenggorokannya saat Taehyung menempel di bahunya, lalu naik ke leher. Bisik Yen dengan suara pelan, nyaris menggigil. Suara itu bukan sekedar panggilan, itu adalah campuran antara hasrat dan perasaan yang terlalu rumit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Taehyung, gadis itu, awalnya lembut, penuh kerinduan yang ditahan, tapi detik demi detik, itu berubah lebih dalam dan lebih halus. Kancing meja Taehyung terbuka satu demi satu. Jemari Yen melakukan itu tanpa ragu. Namun wajahnya tetap tenang, kedua matanya hampir tertutup, tapi tidak sepenuhnya larut. Itu kini berpindah ke leher, lalu ke tulang selangkah Yen. Kartu temurung lagi. Kali ini lebih dalam, tubuhnya melengkung ketika Taehyung sibuk menjelajahi kulitnya. Bagian jatuh ke lantai satu persatu. Napas mereka semakin berat, semakin berpadu. Desir kulit bertemu kulit, terasa deras seperti hujan di luar jendela. Tubuh mereka bersatu dalam gerakan lambat. Setiap sentuhan adalah luka yang disembuhkan. Setiap adalah janji yang akan berusaha untuk ditepati. Di bawah cahaya kamar yang hangat, mereka tampak seperti sepasang kekasih sejati yang ditakdirkan untuk selalu hidup bersama. 2 minggu berlalu sejak malam pelarian itu. Yen kini tinggal bersama Taehyung bukan sebagai tawanan, melainkan sebagai pasangan. Pintunya tak lagi dikunci. Ia bisa keluar dan masuk, memesan makanan, bahkan menyentuh senjata Taehyung tanpa dia marah. Tapi ada satu syarat, jangan pernah bohong, dan yang bisa menepatinya sebisanya. Karena sekarang cinta mereka bukan lagi permainan antara pelaku dan korban, tapi perjuangan dua orang yang mencoba membangun istana dari puing-puing kehancuran. Suatu pagi Taehyung sedang mencuci yang tersisa di tangannya usai mengurus pengkhianat di salah satu cabangnya. Ia yang duduk di meja makan, menatapnya seperti seorang istri yang menunggu suaminya pulang kerja. Kau tidak bisa terus begini, ucap Yen pelan. Taehyung meliriknya. Begini bagaimana? Siapapun yang membuatmu kesal, aku mungkin kembali karena aku mencintaimu, tapi aku tidak mau jadi sosok gadis kesepian tanpa pasangan di usia 22 jika kau harus akibat dendam dari para musuhmu di luar sana. Taehyung terkekeh lalu mendekat, mencium dahi gadis itu. Kau lucu, aku serius. Mata mereka bertemu, ada tensi, ada luka, tapi juga pengertian. Dan sebelum ada yang berkata lagi, ledakan mengguncang sisi timur rumah. Kaca pecah, alarm berbunyi. Anak buah Taehyung berteriak di lorong. Taehyung langsung berdiri. Ini bukan serangan biasa, komnya. Dalam kekacauan itu suara terdengar di lantai dasar yang ditarik ke ruang aman di bawah tanah.
Tapi sebelum pintu besi tertutup rapat, ia sempat melihat sosok bersenjata masuk dari sisi taman belakang Kang Chun. Rumah itu porak-poranda, sebagian gudang terbakar, beberapa orang dan Taehyung berdiri di tengah reruntuhan dengan tangan penuh. Ia menatap sebuah pesan yang ditinggalkan di dinding. Cat merah yang seakan dicoret dengan cepat. Kau pikir kau bisa mencuri orang yang kau cintai dan hidup dengan tenang? Yan membaca pesan itu pelan. Jun berubah fisiknya. Taehyung menoleh ke arah Yan, penuh amarah tapi juga ragu. Kau tahu soal ini? Tidak, aku bahkan tak tahu dia masih berada di sini. Setelah malam itu, aku pikir dia sudah pergi menjauh. Taehyung terdiam, matanya memeriksa wajah Yan untuk mencari bohongan. Kalau dia menyerang lagi, aku akan. Yan menelan ludah. Dan kalau aku memohon untuk kau tidak melakukannya, maka aku akan bersamanya, balas Taehyung tanpa ragu. Malam itu Yan duduk di kamar sendirian, matanya menatap senter kecil di atas meja, senter yang sama yang pernah mereka gunakan saat pelarian. Ia tahu Kang Chun belum selesai, dan kali ini bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk menghancurkan. Yan kini terjebak di antara dua pria yang mencintainya dengan cara berbeda, tapi sama-sama mematikan. Dan dalam cinta yang dibalut amarah, kadang pelurulah yang menentukan siapa yang pantas bertahan. Pagi berikutnya datang seperti biasa. Langit cerah, burung berkicau, aroma kopi menguat dari dapur. Tapi di dalam rumah megah itu tidak ada yang terasa normal. Ia duduk di ruang tamu dengan tangan gemetaran, menatap jendela yang baru diganti. Kemarin di sana pecahan kaca berserakan menempel di bingkai, dan yang tersisa sekarang hanyalah sunyi yang mencekam. Taehyung muncul dengan setelan hitam dan di pinggang. Aku akan pergi sebentar, ucapnya datar. Markas pusat diserang. Ini bukan cuma tentang kita lagi ya, nah, lanjutnya. Aku ikut saat yang cepat. Taehyung menoleh, tidak. Aku tidak mau hanya menunggu. Tidak ketika semua ini juga tentangku. Taehyung mendekat, menatap garis itu lama. Kalau kau ikut dan terjadi sesuatu, aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Dan kalau aku ditinggal, aku tidak akan memaafkanmu, balas Yan. Taehyung kemudian menyerah dan mengangguk pelan, ambil jaket